Korban diduga menjadi korban roda paksa sejak tahun 2017, sejak sang ibu berpisah dengan ayahnya, dan sang ibu memilih tinggal bersama sang pacar. Sadis, bocah 12 tahun jadi korban pelecehan hingga terjangkit HIV. Sungguh malang nasib JA, bocah 12 tahun di kota Medan, Sumatera Utara, yang jadi korban roda paksa. Ironisnya, kekerasan seksual yang dialaminya berlangsung tahunan, sejak JA berusia 6 tahun. Korban diduga menjadi korban roda paksa sejak tahun 2017, sejak sang ibu berpisah dengan ayahnya, dan sang ibu memilih tinggal bersama sang pacar. Pacar ibu korban inilah yang diduga menjadi pelaku pertama yang melakukan roda paksa terhadap korban. Namun pacar ibu korban disebut bukanlah orang pertama yang melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Pasalnya, usai sang ibu meninggal, korban yang kemudian tinggal bersama sang nenek disebut kembali menjadi korban kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh adik sang nenek. Penderitaan korban disebut tidak berakhir sampai di situ, karena setelah sempat pindah dari kota Medan ke kota Palembang, korban yang pada akhirnya kembali lagi ke kota Medan sempat tinggal di rumah keluarganya yang disebut berprofesi sebagai mucikari. Di tempat inilah korban disebut kembali menjadi korban kekerasan seksual hingga jatuh sakit dan kemudian terindikasi terjangkit virus HIV. Saat ini JA tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit yang ada di kota Medan, dan kasusnya sudah ditangani Mapolrestabes Medan. Kita mengawal kasus yang diduga eksploitasi seksual di bawah umur yang berinisial JA. Pada kesempatan ini kita melakukan tindak lanjut bagaimana LP selanjutnya. Pada kesempatan kemarin kita telah diwawancarai oleh pihak penyidik, baik dari saksi-saksi terdekat, dan pada saat ini akan diperiksa lagi nenek dari korban. Sakit awalnya yaitu sakit perut, pada perutnya yang tidak kunjung sembuh. Jadi pertama kali itu saya bawa ke rumah sakit Karo dulu, cek BA, ternyata hasilnya semua itu bagus. Jadi saya bingung, apa yang saya mau lakukan lagi untuk Jasin karena sakitnya nggak kunjung sembuh gitu. Jadi saya bawa ke dokter Mitra Medika, rumah sakit Mitra Medika, saya buat pengecekan sampai cek yang terakhir adalah endoskopi. Jadi di endos itulah semuanya kelihatan. Sementara terkait dengan informasi siapa yang menjadi terduga pelaku terhadap kasus pelecehan seksual ini, kuasa hukum korban Arianto Nazara menyebutkan ada beberapa inisial nama, yaitu L, J, dan inisial B. Bang, untuk pelaku kira-kira berapa orang, Bang? Kita duga ada beberapa orang yang berinisial L, J, dan kawan-kawan lain. Ada juga inisial B yang diduga adalah pacar dari ibu korban. Sejauh ini, Satreskrim Polrestabes Medan masih terus melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Selain memeriksa saksi, pihak kepolisian juga sudah melakukan visum terhadap korban, guna memastikan tindakan roda paksa yang diduga dialami oleh korban. Terkait dengan pelaporan yang dilakukan untuk para saksi, sudah dilakukan pemeriksaan. Tega, seorang anak di Ngawi bunuh bapak kandung. Teka-teki siapa pelaku pembunuhan pria Parubaya di Ngawi akhirnya terbongkar. Setelah hampir 1 minggu melakukan pengejaran, pihak kepolisian berhasil menguak pelaku pembunuhan pria Parubaya di Ngawi, Jawa Timur. Pelakunya tak lain adalah anak kandung korban.
MF yang menghilang saat jasad pria Parubaya bernama Wajid, warga Gayam, Kecamatan Kendal, Ngawi, ditemukan bersimbah darah di dalam rumah, akhirnya ditangkap polisi dalam pelariannya di Solo, Jawa Tengah. Saat ditangkap, MF berada di sebuah masjid berikut pisau dapur yang digunakan untuk menghabisi orang tuanya tersebut. Dari pengakuannya, MF semula ingin pergi mencari kerja, namun karena di rumah ia harus merawat korban yang sakit stroke. MF menjadi gelap mata dan menghabisi orang tuanya dengan 3 kali tusukan tepat di paru-paru korban. Habis dari rumah teman saya pulang, saya siap-siap beres-beres baju yang lain-lain, dan sampai jam berapa saya nggak tahu. Itu saya duduk di depan TV lagi nonton TV gitu, dan itulah saya nggak sadar gitu. Langsung ditusuk gitu aja? Iya, saya nggak sadar, nggak tahu kenapa saya sudah memegang pisau tepat di atas dada bekas saya. MF adalah anak kedua dari korban yang selama ini merawat korban karena sakit stroke, sedangkan ibu dan saudara yang lain hidup terpisah. Akibat tindakan gelap matanya, tega bunuh bapak sendiri, MF terancam hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Untuk pelaku ditemukan berdasarkan hasil lidik dari informasi warga di Pasar Kliwon di Solo. Pelaku sendiri merupakan anak dari korban. Pondok pesantren di Pandeglang hangus terbakar. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah pondok pesantren di Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, ludes dilalap si jago merah. Ya Allah, astagfirullah. Kobong Nurul Dolam. Akibat kejadian itu, para santri pun harus kehilangan buku-buku kitab, baju, bahkan sejumlah uang iuran untuk memeriahkan Maulid Nabi Muhammad pun ludes terbakar. Atas peristiwa tersebut, sebanyak 6 kamar santri pun habis terbakar. Kitab, baju, dan uang iuran jelang Maulidan milik para santri juga ikut raib terbakar. Diperkirakan total kerugian mencapai 30 juta rupiah. Terus kerugian kira-kira mencapai berapa itu Pak Ustadz? Kira-kira 30 juta lah kira-kira.